Kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Jangan pernah larikan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia, Rasul tidak dikirim untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu. A'udzu billahi minasy syaithanir Qul rajim. in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Soal ilmu dunia, Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada diriku tentang ilmu dunia kalian. Lebih paham kalian daripada saya. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih. Bi umuri dunyakum. Kalian soal dunia lebih mengerti daripada saya. Tapi soal syariat, soal agama, soal ketaatan, soal alal haram, soal ibadah, soal alal haram, soal ibadah, semua kalian bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Anda tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa, pantaskah Anda membuat sesuatu? Berfikirlah wahai pelaku bid'ah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan dimanapun antum mendengar suara dakwah ini, kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk mensyukuri rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Dan sesungguhnya hidup kita setiap hari, setiap jam, setiap menit bergelimang dengan ribuan, jutaan, miliaran rahmat Allah. Dan kewajiban untuk kita mensyukuri rahmat dan nikmat tersebut. Besarnya rahmat dan nikmat Allah sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat tersebut. Itu artinya ibadah dan ketaatan kita kalau digunakan untuk membayar rahmat Allah, enggak kebayar. Bagaimana? Kalau rahmat Allah itu 1 juta, syukur kita harus 1 juta, baru dia impas, terbayar. Kalau nikmat Allah 1 miliar, syukur kita juga harus 1 miliar. Kalau rahmat Allah 500 triliun, syukurnya juga harus 500 triliun. Bagaimana kalau rahmat Allah tidak terhitung? Bagaimana mensyukurinya? Itu artinya ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin bagi seorang manusia dia banggakan. Inilah saya dengan kesolehan saya, inilah saya dengan keilmuan saya, inilah saya dengan ketaatan dan kezuhudan saya. Manusia yang tertipu. Karena ketahuilah wahai manusia, seandainya semenjak anda bangun dari tidur, anda ruku dan sujud sampai tidur lagi, itu belum cukup untuk membayar rahmat dan nikmat Allah. Kalau rasa syukur itu untuk membayar rahmat dan nikmat Allah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lan yadkhula ahadukumun nar, lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalih. Tak seorang pun di antara kalian hai manusia masuk surga itu karena amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah,
Tidak juga engkau wahai Rasul? Rasul menjawab, wala ana, saya juga tidak. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala meliputi diriku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Aqidah ahlus sunnah, orang masuk surga bukan karena rajin beramal, tapi karena rahmat dan nikmat Allah, anugerah dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran sering Allah subhanahu wa ta'ala setelah bercerita tentang masuknya surga seorang manusia, Allah mengatakan itulah keutamaan Allah yang Allah berikan. Lalu untuk apa amal? Amal bermanfaat untuk menentukan di mana jenjang kita di surga. Karena surga itu berjenjang, semakin tinggi semakin bagus, semakin tinggi semakin bagus. Di mana posisi kita nanti di surga, insya Allah itu yang menentukannya adalah amalan kita. Namun masuk surganya itu anugerah Allah, dan Allah menganugerahkan surga itu kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala nilai pantas sampai ke surga itu. Kalau hadis ini direnungi dengan baik, dicermati dengan baik, dihayati dengan baik, maka insya Allah tidak akan ada rasa sombong menjadi orang baik. Tidak ada rasa sombong menjadi orang yang berilmu. Tidak ada rasa sombong menjadi orang yang saleh. Tidak ada rasa sombong ketika berinfak dan bersedekah. Tidak ada rasa sombong ketika sedang berpuasa. Apa bisa orang beribadah sombong? Bisa, sangat bisa. Imam Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis mengatakan, kadang manusia ini mempertontonkan kesombongannya dengan cara yang lembut. Jebakan iblis, kata Ibnul Jauzi, sangat lembut. Lalu beliau mendatangkan contoh. Contohnya, kalau ada orang yang ditanya, Pak, lagi puasa Pak? Jawabannya hanya iya atau tidak. Ya, alhamdulillah. Tidak, saya hari ini enggak berpuasa. Kan itu saja kan? Namun iblis datang. Sehingga orang ini menjawab apa? Ya iya dong, ini kan hari Kamis. Apa tambahan makna dari ini hari Kamis itu? Tambahan maknanya adalah, ya iya dong, ini kan hari Kamis. Saya kan orang yang biasa berpuasa di hari Kamis. Kenapa ditambahkan ini hari Kamis dalam jawabannya? Orang bertanya, Anda puasa atau tidak? Jawabannya ya atau tidak. Kenapa harus dibilang iya dong, ini kan hari Kamis? Menggambarkan, kata Ibnu Jauzi, orang ini ingin memberikan kepada kita keterangan, ya iya dong hari Kamis, saya kan orang yang selalu berpuasa di hari Kamis. Sebuah kesombongan dalam amalan, sehingga ingin mempertontonkan amalan kita di hadapan manusia. Tahukah Anda saudaraku, bahwa amalan paling baik adalah yang paling bisa kita sembunyikan dari pandangan manusia. Kecuali kalau tidak bisa lagi disembunyikan, apa boleh buat?